Mentari enggan berlama-lama di desa Cilungsi, Bogor. Sinarnya yang kemerahan perlahan ditarik, menyisakan bias sendu di punggung bukit. Di bawahnya, petak-petak sawah terhampar layu, seolah enggan menyambut musim tanam yang baru. Di tengah hamparan itu, seolah menjadi pusat segala keputusasaan, tegaklah batu besar hitam legam, diselimuti lumut tebal, peninggalan zaman entah berantah. Warga desa menyebutnya Batu Kemala, angker, dan dihuni penunggu tak kasat mata. Di pematang sawah yang kering, Pak Somad duduk termenung, sorot matanya kosong, menerawang jauh menembus horizon kegelapan yang mulai menyelimuti. Sudah 3 musim, nasib tak kunjung berpihak padanya. Padi-padi yang ditanamnya selalu menguning hampa, bulirnya kropos tak berisi, kemiskinan pelan-pelan mencekik leher keluarganya. Istrinya, Bi Inah, seorang perempuan sabar dengan kulit legam terbakar matahari, mencoba menenangkan. Tangannya mengusap pundak Somad yang kurus. Namun kekhawatiran terlihat jelas di sudut matanya yang sayu. Sudahlah Pak, Gusti Allah boten sare, bisik Bi Inah, suaranya parau. Nanti juga ada jalan. Somad hanya menghela napas panjang. Jalan apa lagi? Segalanya terasa buntu. Anak semata wayang mereka, Rani, sudah mulai sering bertanya mengapa hanya mereka yang tidak bisa makan nasi setiap hari. Sementara tetangga sibuk menjemur gabah, hati Somad pilu. Senja perlahan menyingkir, digantikan oleh temaram yang kian pekat. Kabut tipis mulai merayap dari perbukitan, memeluk pepohonan dan sawah. Dingin mulai menusuk tulang. Somad yang lelah dan putus asa, tanpa sadar terlelap di dekat Batu Kemala. Dalam kantuknya yang tipis, atau mungkin bukan mimpi sama sekali, ia mendengar bisikan. Suara itu begitu halus, namun terasa menusuk sanubari, seolah langsung masuk ke dalam kepalanya. Bisikan itu berasal dari arah batu besar, mengalun seperti melodi kuno yang menyeramkan. Kau ingin panenmu melimpah, Somad, kau ingin keluargamu tak lagi kelaparan. Suara itu menggema, bergetar di benak Somad. Datanglah padaku saat bulan purnama penuh. Aku akan memberimu apa yang kau inginkan. Somad terkesiap, terbangun dengan napas memburu. Jantungnya berdebar kencang. Bisikan itu terasa begitu nyata. Ia mengamati sekeliling. Kabut semakin tebal menutupi pandangannya. Namun, sesuatu yang aneh menarik perhatiannya. Di genggaman tangan kanannya yang tadi tergeletak di tanah, kini ada sesuatu. Sebuah batu kecil berwarna hitam legam, berkilau aneh, persis seperti miniatur Batu Kemala di depannya. Batu itu terasa hangat, seolah memiliki denyut nadi. Somad memandangi batu itu dengan campuran rasa takut dan penasaran. Ini bukan miliknya. Bagaimana bisa batu ini tiba-tiba ada di tangannya? Keraguan merayapi benaknya. Apakah ini nyata atau hanya khayalan karena keputusasaannya? Ia ingin membuangnya, namun entah mengapa tangannya terasa berat. Harapan, setitik harapan yang nyaris padam, kini menyala kembali. Harapan akan panen yang melimpah, akan senyum Rani yang tak lagi lapar. Meski dengan perasaan campur aduk antara ketakutan akan hal gaib dan secercah harapan akan perbaikan nasib, Somad memutuskan untuk menuruti bisikan itu. Diam-diam ia membawa batu kecil itu pulang, menyembunyikannya di dalam lumbung padi yang kosong, seolah menyembunyikan sebuah rahasia besar yang akan mengubah segalanya. Musim tanam berikutnya tiba. Dengan perasaan berdebar, Somad menaburkan benih padi di sawahnya. Benih yang sama, tanah yang sama, namun kali ini ia membawa serta batu kecil pemberian dari Batu Kemala. Ia menanamnya dengan ritual sederhana yang dibisikkan dalam mimpinya. Sejak itu, keajaiban mulai terjadi. Pertumbuhan padi di sawah Somad begitu luar biasa pesat. Daunnya hijau pekat, batangnya kokoh, dan bulir-bulirnya, mereka berisi penuh, padat, menguning cerah, lebih cepat dari sawah tetangga manapun. Ukurannya pun lebih besar, berisi lebih banyak butir padi yang montok. Seluruh desa terheran-heran. Para petani sepuh pun menggelengkan kepala,
takjub melihat fenomena yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Panen Somat melimpah ruah, jauh melebihi ekspektasi. Ia menjadi petani paling sukses di desa Cilungsi. Seolah-olah tanah tandusnya telah berubah menjadi ladang emas. Hidup keluarga Somat berubah drastis. Dapur mereka kini tak lagi kosong. Asap mengepul dari perapian, dan tawa Rani kini sering terdengar di rumah mereka. Namun, di tengah segala kemakmuran ini, Bi Inah merasakan keanehan yang menusuk hati. Setiap kali Somat selesai memanen, atau bahkan di hari-hari biasa, ia akan pergi ke Batu Kemala di tengah sawah. Ia berdiam diri di sana cukup lama, seolah berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Bi Inah tak pernah tahu apa yang Somat lakukan, dan ia pun tak pernah berani bertanya. Yang jelas, kemanapun Somat pergi, terutama ke sawah, batu kecil hitam legam itu selalu disimpannya erat-erat. Bahkan saat tidur pun, terkadang Somat menggenggamnya. Bukan hanya itu, sikap Somat pun mulai berubah. Ia menjadi lebih pendiam, sering melamun. Tatapan matanya terkadang kosong jauh, seolah jiwanya tidak sepenuhnya ada di sana. Ia juga menjadi sangat protektif terhadap batu kecil itu. Pernah suatu ketika Rani tak sengaja menyentuhnya, Somat langsung membentak. Sebuah bentakan yang tak pernah Rani dengar dari ayahnya. Ini jimat keberuntungan kita, Inah, jawab Somat singkat saat Bi Inah mencoba bertanya tentang batu itu. Jangan ada yang menyentuhnya. Bi Inah mengamati perubahan suaminya dengan hati cemas. Dulu, Somat adalah pria yang ceria, suka bercanda. Kini, senyumnya terasa hambar, seolah tersembunyi di balik beban yang tak terlihat. Ia bersyukur atas rezeki yang melimpah. Namun, ada sesuatu yang mengganjal. Perasaan tidak tenang itu terus menghantuinya. Kekayaan materi mereka meningkat. Namun, entah mengapa, kedamaian dalam hati Bi Inah semakin menjauh. Ia khawatir, sangat khawatir, bahwa keberuntungan ini datang dengan harga yang jauh lebih mahal dari yang bisa mereka bayar. Musim tanam ketiga, setelah keajaiban panen tak henti-hentinya menyelimuti hidup Somat, tibalah malam bulan purnama. Rembulan bersinar penuh, memancarkan cahaya perak ke seluruh penjuru desa Cilungsi. Namun, bagi Somat, malam itu terasa berbeda. Ia merasakan tarikan yang kuat, tak tertahankan, dari batu kemala di tengah sawahnya. Tarikan itu bukan fisik, melainkan sesuatu yang merenggut kesadarannya, seolah memanggil jiwanya. Diam-diam Somat bangkit dari tempat tidur. Di tangannya, batu kecil itu terasa panas membara, bergetar hebat, seolah tak sabar untuk kembali ke induknya. Ia meninggalkan Bi Inah dan Rani yang terlelap pulas, melangkah keluar rumah, menuju ke sawah yang diselimuti cahaya rembulan. Sesampainya di dekat batu kemala, kabut tebal kembali menyelimuti area itu. Udara terasa berat, dipenuhi aura dingin yang mencekam. Batu kecil di genggaman Somat berdenyut semakin kuat, seolah berkomunikasi dengan batu induknya. Tiba-tiba, dari dalam batu kemala, perlahan-lahan muncul sebuah sosok. Sosok itu bertubuh besar, diselimuti lumut dan akar pohon yang menjulur, seolah menyatu dengan alam. Matanya merah menyala, memancarkan cahaya mengerikan yang menusuk kegelapan malam. Ia berdiri tegak, menjulang tinggi, dan suara beratnya yang bergaung memecah keheningan, memenuhi seluruh sawah, bahkan terasa hingga ke ubun-ubun Somat. Kau datang, Somat, ujar makhluk itu. Suaranya seperti gemuruh yang dalam. Sudah 3 musim kau menikmati anugerahku, kebahagiaan dan kekayaan yang kau dambakan, kini kau miliki. Somat hanya bisa menelan ludah. Tubuhnya gemetar hebat. Inilah dia, penunggu sawah yang selama ini hanya ia dengar dalam bisikan. Ketakutan merenggut seluruh keberaniannya. Kini, lanjut makhluk itu, suaranya kian mengancam. Saatnya kau penuhi janjimu. Sudah saatnya kau membayar. Aku butuh tumbal. Hantung Somat Menselos. Tumbal? Apa maksudnya? Aku ingin tumbal yang paling berharga bagimu. Makhluk itu mendesis, mendekat ke arah Somat. Bau amis dan busuk
menyeruak dari tubuhnya. Aku ingin anak pertamamu. Dunia Somat runtuh seketika. Tubuhnya membeku, darahnya berdesir dingin. Anakku, Rani, tidak. Somat menggelengkan kepala. Air mata mulai mengalir di pipinya. Tidak, jangan anakku. Aku mohon, ambil saja semua hartaku. Ambil semua sawah ini, tapi jangan Rani. Makhluk itu menyeringai, menampilkan deretan gigi tajam yang mengerikan. Tidak bisa, janji adalah janji. Somat, jika tidak, panenmu akan gagal selamanya, tanah ini akan mengutukmu, dan keluargamu akan ditimpa malapetaka yang lebih mengerikan dari kemiskinan. Hidupmu akan sengsara, dan keluargamu akan menjadi santapan iblis. Ancaman itu menghantam Somat seperti palu gudam. Batu kecil di tangannya terasa panas membakar, bergetar hebat, seolah mendesaknya untuk menyetujui. Somat jatuh berlutut, tak berdaya. Pulanglah Somat malam itu dalam keadaan panik yang luar biasa. Ia membangunkan Bi Inah, menceritakan semua yang terjadi dengan napas terengah-engah dan air mata yang tak henti mengalir. Bi Inah histeris, tak percaya apa yang didengarnya. Keberuntungan mereka ternyata adalah kutukan yang meminta harga nyawa. Mereka berdua memeluk Rani yang terbangun karena suara ribut. Menangis ketakutan, tak tahu harus berbuat apa. Hidup mereka yang baru saja menemukan secercah harapan, kini terancam oleh kegelapan yang sesungguhnya. Mereka tahu mereka harus mencari pertolongan. Dalam keputusasaan yang mencekik, Bi Inah teringat akan sebuah nama. Kiai Harun, ulama sepuh yang terkenal bijaksana, dengan ilmu agama yang tinggi dan karomah yang diyakini mampu menolong. Ia tinggal di ujung desa. Rumahnya sederhana, namun keberanian dan kebijaksanaannya tak diragukan. Tanpa membuang waktu, di sisa malam yang mencekam itu, Somat dan Bi Inah menggendong Rani, menerobos gelapnya dini hari menuju kediaman Kiai Harun. Kiai Harun menyambut mereka dengan tenang, matanya meneduhkan, seolah sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Somat dan Bi Inah menceritakan semuanya tanpa ada yang ditutupi. Air mata dan ketakutan mengalir deras dalam setiap kata yang terucap. Kiai Harun mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk. Makhluk itu, ujar Kiai Harun, akhirnya suaranya tenang namun penuh wibawa, adalah jin Karin yang telah lama mendiami Batu Kemala. Ia haus tumbal, dan kekayaan yang kalian dapatkan hanyalah pancingan, jebakan untuk menundukkan kalian. Kiai Harun menjelaskan bahwa jin tersebut telah lama mencari tumbal anak manusia untuk menambah kekuatannya. Alhamdulillah, kalian datang tepat waktu. Kiai Harun mengambil beberapa ramuan dari laci kayu, serta menyiapkan tasbih dan kitab suci Al-Quran. Ia meminta Somat dan Bi Inah untuk menemaninya kembali ke sawah pada malam berikutnya. Malam itu, mereka berdua tak bisa tidur, dihantui bayang-bayang jin Karin dan permintaan tumbalnya. Malam berikutnya, sawah kembali diselimuti kabut tebal dan hawa dingin. Cahaya rembulan samar-samar menembus dedaunan. Kiai Harun berdiri tegak di depan Batu Kemala, ditemani Somat dan Bi Inah yang gemetar di belakangnya. Dengan khusyuk, Kiai Harun mulai membaca doa-doa dan ayat-ayat suci Al-Quran. Suaranya lantang, berwibawa, menusuk keheningan malam yang mencekam, seolah membelah udara. Tiba-tiba, Batu Kemala bergetar hebat. Aura hitam yang pekat mulai menyelimutinya, memancar seperti kabut hitam yang beracun. Dari dalam aura itu muncul kembali sosok jin Karin yang mengerikan. Matanya menyala lebih merah, tubuhnya membesar, dan ia menggeram, menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Beraninya kau, manusia tua! Jerong jin Karin, suaranya bergaung di seluruh penjuru sawah, mencoba menyerang Kiai Harun. Namun, setiap kali makhluk itu mendekat, ia terpental oleh dinding energi spiritual yang dipancarkan Kiai Harun. Cahaya putih terang memancar dari tubuh Kiai Harun, melindungi mereka dari serangan jin Karin. Batu kecil di tangan Somat yang tadinya panas membara kini terasa dingin membeku
dan meredup, seolah kekuatannya telah sirna. Dengan kekuatan doa dan karomah yang dimilikinya, Kiai Harun memusatkan seluruh energinya ke arah batu kemala. Ia mengangkat tangan kanannya dan dengan suara yang lebih lantang, ia mengucapkan ayat-ayat terakhir dari doanya. Detik berikutnya terdengar suara K yang sangat keras, memekakkan telinga. Batu kemala itu retak di beberapa bagian. Retakan besar menjalar di permukaannya yang hitam. Aura hitam yang menyelimutinya menghilang perlahan, seolah tersedot kembali ke dalam retakan. Jin Karin menjerit kesakitan, suaranya melengking tinggi, menusuk ke ulu hati. Tubuhnya mengecil, meliuk-liuk kesakitan, lalu menghilang ke dalam retakan batu kemala yang kini tampak seperti luka menganga di tubuh batu itu. Hawa dingin yang mencekam pun perlahan sirna, digantikan oleh ketenangan. Kiai Harun memandang Somad dan Biinah yang masih gemetar. Alhamdulillah, makhluk itu sudah terperangkap dan tidak akan lagi mengganggu kalian. Ingatlah, Somad, Inah, segala sesuatu yang didapat dengan jalan pintas dan melanggar hukum Allah akan selalu meminta bayaran yang jauh lebih mahal. Bersyukurlah kepada Allah dan jangan lagi tergiur oleh kekayaan yang didapat dengan cara sesat. Somad dan Biinah jatuh berlutut, tak henti-hentinya mengucapkan syukur. Mereka memeluk Rani erat-erat, air mata kelegaan membasahi pipi mereka. Batu kecil yang dulu dianggap pembawa keberuntungan, kini hanyalah batu biasa, dingin dan tak bertenaga.